Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu jumpa lagi di video channel Novinaldi. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya moving between screen yang ada pada Rix Native. Ini saya khususkan bagi pemula saja ya. Baik teman-teman, silakan tonton video saya sebelumnya atau klik tombol i yang ada pada sudut kanan atas pada video ini, pada YouTube-nya. Itu bagaimana caranya menginstal Rix navigasi pada Rix Native. Baik teman-teman, silakan jalankan npx Rix Native run Android-nya yang kemarin udah tampilnya seperti ini ya. Nah, di sini bagaimana caranya kita membuat sebuah menu atau ibaratnya sebuah tombol lah kalau di ibaratkan sebuah menu di pemrograman web. Nah, kalau Rix Native-nya agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Baik, silakan buka codingnya. Kemarin tampilnya udah seperti ini ya, ada home screen atau kita buat aja ya. Di sini adalah halaman pertama gitu ya. Baik, kita simpan. Kemudian tambahkan dulu ya. Import dulu sebuah bukan package tapi modul yang namanya button. Kemudian di sini kita buat sebuah button. Ini saya kasih tanda misalnya membuat sebuah tombol misalnya. Baik, dengan menggunakan sebuah tag yang namanya button. Ingat, B-nya harus besar, beda dengan web ya. Di sini di buttonnya kita tambahkan atribut, misalnya, di sini tambahkan view dulu. View, style, kita kasih margin, jarak antar tombol nantinya, misalkan 10 misalnya. Dalamnya kita kasih button, gitu ya. Kemudian dalam button ini masih ada error, jangan dihiraukan dulu. Kita buat title misalnya tombol 1, misalkan saja. Kemudian isi colornya kita rubah warnanya jadi red, warna merah. Kemudian on press kita kosongin dulu. Nah, kemudian kita buat tombol lagi. Ini kita copy saja supaya lebih gampang gitu ya. Kemudian di sini tombol 2, ini warnanya biru misalnya. Kalau membuat warna itu teman-teman bisa hasilnya seperti ini. Anggap saja menggunakan bilang heksadesimalnya. Tanda pagar 1, 2, 3. Anggap seperti itu ya. Itu warnanya color picker, teman-teman cari aja di internet. Ini misalkan saya kasih blue misalnya, saya simpan, saya miss dulu. Ini sebenarnya nggak ada error ya. Baik, bagaimana caranya? Baik, di sini ada error. Kalau kita lihat katanya on press-nya belum ada aksi ya. Artinya ketika diklik tombol ini sebelumnya kita kosongin. Jadi nanti kita kasih aksi. Baik, ini kita simpan. Jadi ketika klik tombol 1, dia akan mengarah ke sebuah halaman baru gitu ya. Baik, kita bisa lihat contoh script code-nya di sini. Teman-teman kunjungi situsnya. Namanya rixnavigation.org. Di sini bisa kita lihat ada sebuah petunjuk di moving between screen. Jadi kita sebenarnya bisa belajar di sini ya secara otodidak. Nah, katanya kalau pengen moving between screen, tambahkan sebuah parameter navigasi. Nah, baik, tambahkan di sini di home screen-nya, home screen-nya, sebuah parameter namanya navigasi. Nah, kita buat sendiri. Kemudian di bagian buttonnya kita buat di sini navigate details ya. Maksudnya navigate detail. Teman-teman bisa ketikkan caranya gini tuh, nggak ada tanda tip. Jalankan perintahnya yang mana ya, arrow function namanya di sini ya. Kalau teman-teman belajar JavaScript itu ini menggunakan sebuah arrow fungsi atau arrow function. Jalankan pesan ini
Atau kita coba dulu ya, kita buat alert, misalnya alert ini tombol 1 misalnya, gitu ya. Ini kita copy, pastikan di sini. Ini tombol 2. Nah, kita jalankan, kita refresh, klik ini. Oh, alert. Oh, berarti ada sebuah modul kita panggil namanya alert. Kita jalankan lagi, klik tombol 1, muncul sebuah pesan namanya ini tombol 1 yang di sini. Kalau tombol 2 kita klik. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, kita hapus ini, kita ganti dengan navigasi ya. Navigate ya. Navigate di sini apa? Nah, jadi ini misalnya kita buat ini name sebenarnya. Contohnya aja halaman 1 misalnya, halaman 1. Baik, di halaman 1 ini sebagai inisialisasi saja. Ketika diklik, arahkan ke name halaman 1. Jadi di bagian app ini kita copy saja atau kita ketik boleh juga ya. Kita tambahkan stake ya, stake screen name sama dengan halaman 1. Nah, komponennya apa? Komponen artinya fungsinya apa? Nah, gitu ya. Misalnya halaman, anggap saja gitu ya. Ini hal 1. Jadi ini kita bedakan saja supaya enggak bahwasanya ini name dengan komponen itu berbeda. Hal 1 berarti menandakan itu kita buat sebuah sebuah fungsi hal 1. Jadi kita simpan di sini. Teman-teman bisa buat misalnya fungsi hal 1, jalankan yang mana return, jangan lupa return, kemudian tambahkan view misalnya, kemudian style kita kasih, anggap saja seperti itu, kemudian kita kasih flex 1, justify content, center, kemudian align item gitu ya, align item, items isi center gitu. Baik, kita buat aja tulisan gini, style bukan style tapi text. Waduh, kita coba ketik lagi, text, huruf T nya besar, tutup. Kita buat sini halaman, ini adalah halaman 1 misalnya, ini adalah halaman 1. Tuh, kita simpan, kita coba ya. Ini code find a component prop halaman 1 gitu ya, tidak ditemukan di sini halaman 1, name halaman 1, komponen hal 1. Oh maaf, C ya, C nya kecil. Kita simpan, kita klik ini. Tuh, ini adalah halaman 1. Kita back. Gitu ya. Gimana? Apakah teman-teman paham seperti sini? Halaman 1 ini ada tulisannya sini. Nah, teman-teman kalau pengen merubah name ini sebuah seperti kayak title ya, title menu gitu ya. Kalau misalnya Anda buat halaman 2 di sini, anggap saja kita klik ini, terjadi error. Kenapa? Ini halaman 2. Kalau di sini halaman 2 teman-teman buat, berarti di sini harus kita buat inisialnya halaman 2 juga gitu ya. Maka dari itu kalau pengen merubah sebuah title menu, teman-teman bisa nambahkan yang namanya sebuah atribut option. Nah, gitu ya. Option, kemudian kita tambahkan title. Kita kasih halaman pertama misalnya. Kita simpan. Oh, maaf, ada error di sini. Teman-teman bisa coba di sini ya, moving bagian di sini. Moving between screen. Bisa dicari di sini menunya. Maaf. Paling bawah kalau nggak salah. Oh, mungkin
kita cari passing, ini configure di header bar. Kekurangan kurung kurawa ya. Baik, kita kembali ke sini lagi. Teman-teman bisa tambahkan, ini bisa di enter ya. Jadi supaya nggak ragu, saya enter di sini. Saya kasih tambahkan option kurung kurawa 2 kali. Saya kasih title, misalnya halaman pertama. Saya simpan. Saya klik lagi. Tuh, ini adalah halaman pertama. Nah, sama juga hanya di sini. Tombol 2 misalnya kita buat, tambahkan jalankan fungsi ini yang mana mengarah ke sebuah navigasi, navigate ke inisial halaman 2. Nah, gitu ya, ini halaman 2. Ini saya copy saja supaya cepat gitu ya. Ini halaman 2. Ini fungsinya jangan lupa hal 2 nanti. Kemudian halaman ke 2 gitu ya. Kemudian saya buat di sini, saya copy aja ya. Copy supaya cepat gitu ya. Ini halaman kedua. Nah, teman-teman bisa kasih warna gitu ya. Ngasih background supaya membedakan gitu ya. Background color kasih aja lah gray misalnya. Gray. Oke. Di sini katanya 39. Halaman 2. Simpan, kita klik di sini. Tuh, halaman kedua itu warnanya gray sebenarnya. Atau pengen ubah jadi purple misalnya. Ungu nggak salah namanya. Kita refresh, back lagi, klik. Maaf, ini bukan background color. Di sini kita back lagi ya. Jadi error. Saya refresh, tekan double F, klik tombol 2. Nah, oke. Ini adalah halaman kedua. Nah, langkah selanjutnya kita coba buat tombol lagi. Misalnya ketika diklik tombol, dia akan mengarah ke biodata kita. Contoh yang biodata di sini saya ubah dulu ya. Kemarin apa namanya? Latihan biodata ya. Atau mengarah ke tugas teman-teman sekalian ya. Khususnya buat mahasiswa saya pemrograman aplikasi mobile. Kita arahkan, kita klik tombol, dia akan mengarah ke sini. Caranya gini, teman-teman, bisa back lagi, ya, saya simpan, saya tambahkan sebuah tombol di sini. Sini saya copy, misalnya tugas biodata misalnya. Tuh. Yang mana ini saya kasih warna misalnya yellow atau orange ya, orange. Kemudian kita buat di sini misalnya tugas, nah, gitu ya, namanya tugas. Kemudian saya copy di sini, tugas. Komponennya apa? Misalnya tugas gitu ya, atau biodata lah, biodata. Option title-nya adalah tugas saya novinaldi misalnya. Oke, isi katanya tidak temukan variabel biodata, maka kita buat sebuah fungsi biodata gitu ya. Nah, yang mana gitu menjalankan apa gitu. Nah, caranya gini, teman-teman bisa tambahkan view, jangan lupa kasih style di sini. Maaf, jangan di enter, boleh di enter juga ya. Nah, kita kasih flag 1, kemudian kita kasih justify content, center, kemudian align item, kasih juga center. Nah, oke. Di sini kita simpan dulu. Nah, ketika klik di sini, ya, kita akan tampilkan tugas kita di sini. Baik. Nah, gimana caranya? Kita akan coba memanggil file tugas kita. Caranya gini, tambahkan sebuah perintah import
kita akan coba inisialisasi namanya biodata saya, gitu ya. Yang mana kita ambil sebuah file dari yang ada pada latihan keluar. Ini maksudnya gini ya, latihan JS ini berada pada folder navigasi. Kemudian kita pengennya memanggil sebuah file biodata JS di dalam folder latihan. Maka dari itu kita keluar dulu dari folder, kemudian kita panggil navigasi foldernya, kemudian baru biodata. Maaf, bukan navigasi ya, tapi latihan. Oh iya, biodata. Oke. Kemudian di bagian fungsi di sini kita tambahkan, kita panggil yang inisialisasi tadi, biodata saya, biodata saya ini. Oke, kita tutup. Maaf, biodata saya. Tutup langsung. Dah, kita simpan. Tuh. Ini kenapa nih? Align Atom Center. Nah, nih. Saya hapus dulu ya. Saya coba jalan. Dah. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Baik, khusus mahasiswa saya, jangan lupa kerjakan kerjakan tugasnya mudah seperti ini, atau dengan cara Anda sendiri boleh, gitu ya, kreasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.